Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, jadi seperti yang tertera pada judul, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview kembali sebuah buku yang bagi saya cukup menarik dan bahkan juga sangat menarik bagi orang-orang di Aceh maupun di luar Aceh untuk mengkaji tema permasalahan yang ada di dalam buku ini. Jadi ketika membaca buku ini nanti mereka akan paham tentang isi dari buku. Namun sebelum itu saya harus meluruskan kameranya terlebih dahulu. Ada masalah. Oke. Jadi teman-teman, buku yang saya maksud adalah buku Hukum Jinayat Aceh. Jadi pada buku ini sebagaimana saya sampaikan, ini adalah sebuah buku hukum. Artinya teman-teman yang melihat video ini berarti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana isu-isu hukum, khususnya hukum jinayat. Hukum jinayat ini sama dengan hukum pidana. Cuman karena dalam Islam tidak disebut pidana tapi jinayat. Nah, dikaitkan dengan Aceh, dengan hukum jinayat Aceh. Artinya di Aceh telah ada hukum pidana khusus yang di dalamnya telah ada legalitas, otoritas untuk melakukan tindak-tindak perbuatan hukum untuk meluruskan tindak-tindak pidana yang terjadi di Aceh. Nah, namun tidak semua tindak pidana yang dibahas di dalam hukum jinayat Aceh, melainkan ada sekitar 10 jinayat khusus. Nah, di dalam buku ini, sebelum itu kita bahas dulu. Kita bahas dulu biografi dari buku ini. Judul bukunya adalah Hukum Jinayat Aceh, sebuah pengantar. Ditulis oleh Dr. Ali Abu Bakar, MA, dan Dr. Andes Haji Zulkarnain Lubis, MH. Jadi buku ini ditulis oleh dua orang. Yang pertama oleh cendekiawan yang di atas, Dr. Ali Abu Bakar. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Araniri. Sedangkan Dr. Andes Haji Zulkarnain Lubis ini adalah hakim di Mahkamah Syariah Takengon, Aceh Tengah. Nah, menjadi menarik buku ini karena ditulis oleh orang-orang yang berkompeten. Artinya yang pertama ditulis oleh cendekiawan yang memang paham dan bergelut di hukum pidana, khususnya pidana Islam. Yang kedua ditulis oleh praktisi, yaitu hakim langsung. Artinya ada kolaborasi yang sangat bagus, sehingga ketika nanti diuraikan kasus-kasus, dianalisis perkara-perkara dan diuraikan berbagai teori-teori, maka menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, inilah alasan kenapa di antara dari sekian banyak buku yang saya punya ini, yang kedua saya review adalah ini. Ini adalah buku yang cukup menarik. Kita akan lihat bagaimana menariknya buku ini nanti. Jadi buku ini diterbitkan oleh Kencana pada tahun 2019. Nah, di Jakarta. Buku ini, saking juga sesuatu yang menarik, buku ini diberikan komentar atau pengantar oleh beberapa orang yang memiliki kewenangan khusus, berwenang dalam perkara-perkara terkait jinayat Aceh atau pidana secara umum. Yang pertama, kata sambutan yang diberikan oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Amran Suwadi SH MHum MM. Beliau memberikan
sambutan di dalam buku ini dengan bahasa yang cukup menarik, karena beliau mengetahui bahwa isi buku ini adalah salah satu poin penting terhadap kebangkitan pemahaman hukum Islam di Indonesia. Satu. Yang kedua, kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam. Nah, Kepala Dinas Syariat Islam ini juga mengapresiasi apa yang ditulis oleh kedua cendekiawan ini. Yang satu cendekiawan, yang satu praktisi. Kepala Dinas Syariat Islam itu di Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam di Aceh bernama Dr. MK Alidar, SAG MHum. Nah, beliau juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, beliau juga memberikan semangat prestasi, semangat apresiasi kepada buku dan penulisnya. Yang ketiga, kata sambutan yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Nah, ini adalah yang bernama Dr. Haji Muhammad Jamil Ibrahim SH MH MM. Beliau juga memberikan apresiasi yang sangat penting dalam buku ini, sehingga beliau mengatakan bahwa buku ini penting untuk para hakim, polisi, jaksa, wilayatul hisbah, dan mahasiswa calon orang-orang yang akan berkecimpung dalam lembaga-lembaga aparatur penegak hukum tersebut. Artinya, menurut Ketua Mahkamah Syariah Aceh, buku ini sangat penting dipelajari oleh semua pihak yang bergelut di bidang hukum. Yang pertama, hakim, polisi, kemudian jaksa, wilayatul hisbah atau WH atau Satpol PP, dan orang-orang yang berkecimpung, artinya orang yang memang aktivitasnya mempelajari hukum, seperti di Fakultas Syariah, kemudian di fakultas-fakultas lain, di Fakultas Hukum misalnya. Nah, semua ini penting untuk dipelajari. Terlebih lagi bagi kita masyarakat awam untuk mengetahui apa sebetulnya permasalahan dalam hukum jinayat. Apa saja isi-isi dari hukum jinayat tersebut, sehingga kita bisa mengategorikan ketika melihat suatu perbuatan maksiat, oh ternyata itu perbuatan yang dilarang, namanya minum khamar. Kemudian perbuatan itu dikategorikan kepada maisir. Kemudian perbuatan lain lagi dikategorikan kepada zina, ikhtilat, dan berbagai macam lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada daftar isi. Nah, tadi sudah ada pengantar dari biografi buku lah. Sekarang kita akan bahas isi dari buku ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, yang pertama itu adalah kata sambutan yang disampaikan oleh 3 orang. Kemudian ada pengantar penulis. Kita tidak bahas pengantar penulis karena memang dengan membaca kata sambutan dari yang lain, maka akan mencakup insyaallah dari pengantar dari penulis itu sendiri. Kemudian bab 1 dibahas konsep dan asas hukum jinayat. Nah, di sini dibagi dua. Di sini dibagi dua. Yang pertama konsep dan beberapa istilah terkait. Ini terkait dengan hukum jinayat. Yang kedua prinsip dan asas hukum jinayat. Nah, yang menariknya perbedaan antara hukum jinayat dan hukum pidana secara umum, saya memandang pada prinsip adanya kesempatan untuk bertobat dan memberikan pemaafan. Nah, ini salah satu keterangan para ulama, yaitu yang bernama Muhammad Saim Al-Awwa, yaitu ada prinsip memberikan maaf, bertobat. Nah, sedangkan di dalam kanun jinayat itu sendiri, dalam hukum jinayat itu sendiri, ada setidaknya beberapa asas yang menjadi pegangan dalam hukum jinayat. Yang pertama, asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemudian kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, pembelajaran kepada masyarakat.
Nah, artinya hukum jinayat yang ada di Aceh tidak hanya menghukum pelaku manfaat ataupun kemaslahatan yang ditawarkan dalam hukum jinayat itu tidak hanya terhadap pelaku saja setelah diberi sanksi misalnya dia akan bertobat, tapi juga akan menjadi tadabbur kepada yang lain sehingga yang lain tidak ingin lagi melakukan hal-hal yang seperti yang dia lakukan. Itu dalam kanun jinayat. Kemudian dalam kanun acara jinayat, nah ada perbedaan. Kalau hukum acara jinayat itu berkaitan dengan hukum formil, kemudian hukum jinayat berkaitan dengan hukum material, artinya yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Sedangkan untuk menerapkan hukum material diperlukan hukum formil. Nah, hukum acara jinayat ini ada beberapa ada penambahan dari sebelumnya. Yang pertama, asas yang digunakan adalah legalitas, keadilan dan keseimbangan, perlindungan hak asasi manusia, kemudian praduga tak bersalah, ini masih sama juga, ganti kerugian dan rehabilitasi, kemudian peradilan menyeluruh, sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya, peradilan terbuka untuk umum, ya boleh bagi siapapun ingin masuk dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sekarang kita perlu juga melihat bagaimana prinsip sistem peradilan dalam kondisi COVID seperti ini. Apakah dilaksanakan juga seperti biasa secara luar jaringan atau bahkan dilakukan secara dalam jaringan? Kalau dilakukan secara dalam jaringan, bagaimana transparansi terhadap hukum itu sendiri? Nah, ini menjadi menarik untuk dikaji oleh mahasiswa-mahasiswa yang bergelut di bidang ini. Kemudian asas selanjutnya adalah kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap. Ini akan kita jelaskan pada pembahasan yang lain nanti insya Allah. Kemudian bantuan hukum bagi terdakwa. Artinya apa? Terdakwa juga dibenarkan untuk diberikan bantuan hukum. Nah, diberikan bantuan hukum itu. Selanjutnya pembelajaran kepada masyarakat. Nah, ini ada semacam tadabbur kepada masyarakat. Nah, itu asas-asas yang dijelaskan dalam buku ini. Pembahasannya menjadi lebih menarik karena ketika disebutkan bunyi kanun, ketika dijelaskan bunyi kanun, di sana mereka menjelaskan dengan cukup rinci. Kedua penulis ini menjelaskan dengan cukup rinci, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, inilah mengapa sangat menarik bagi teman-teman untuk membaca buku ini, karena itu akan membuka wawasan kita nanti. Oke, kita sekarang lanjut ke bab 2. Di sini dijelaskan syariat Islam di Aceh. Ada 2 subbab. Yang pertama, legalitas penerapan syariat Islam. Ketika kita berbicara legalitas, artinya ada aturan khusus yang dijadikan oleh pemerintah Aceh terhadap kanun ini agar bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar dan ketentuan-ketentuan lain yang ada di dalam hukum ataupun hukum tata negara di Indonesia. Artinya posisi kanun itu telah sesuai sehingga dapat diterapkan. Yang kedua, riwayat lahirnya kanun hukum jinayat. Yang menarik bagi penulis sebetulnya ini, poin ini. Poin riwayat lahirnya hukum jinayat. Di sana disebutkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh sangat tertarik dan menerima hukum jinayat di Aceh. Kenapa? Karena secara filosofis pelaksanaan syariat Islam itu sudah menjiwa, sudah menjadi karakter masyarakat Aceh. Artinya ketika ada hukum jinayat itu tidak masalah, tidak menjadi problem, tidak menjadi persoalan yang berarti, kecuali hanya oleh sebagian orang kecil, sebagian kecil orang Aceh yang tidak menyukai. Kita tidak memungkiri bahwa itu memang ada. Nah, itu menjadi poin menarik sehingga penulis di sini menjelaskan bagaimana landasan filosofis yang dijadikan sehingga masyarakat Aceh sangat menarik, sangat suka dengan syariat Islam, khususnya hukum jinayat ini.
kita akan melihat di halaman 35 disebutkan tentang riwayat lahirnya kanun jinayat. Nah, ini banyak persoalan. Mengapa hukum rajam tidak ada? Di sini dijelaskan. Kenapa di Aceh tidak ada hukum rajam? Kenapa tidak? Itu banyak persoalan dan akan lama jika kita jelaskan pada kesempatan ini. Tapi akan kita uraikan pada bab khusus nanti. Kenapa hukum jinayat tidak ada di Aceh? Hukum rajam tidak ada di Aceh. Nah, kemudian persoalan lain lagi, ada penolakan dari Komnas HAM, dan ini diterima dan akan terus dipelajari. Misalnya tentang persoalan anak, rehabilitasi anak, cara rehabilitasi perempuan, dan berbagai persoalan perempuan terkait, dan itu harus diterima sebagai masukan. Kemudian juga ada persoalan judicial review ke Mahkamah Agung, dan dengan persoalannya telah selesai, dianggap telah selesai. Nah, ini ada kalimat menarik begini tentang tinjauan filosofis tentang legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Tinjauan filosofisnya begini: masyarakat Aceh meyakini bahwa Islam merupakan pedoman hidup dan identitas mereka, sehingga seringkali disebutkan bahwa Aceh identik dengan Islam. Nah, bagi masyarakat Aceh, melaksanakan syariat Islam adalah bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka yakin bahwa hanya dengan menjalankan syariat Islam, kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Keyakinan ini termaktub dalam sebuah kalimat pernyataan misi atau mission statement, berselamat iman. Tujuan alam hidup dengan menyelamatkan iman. Artinya, keimanan kepada Allah merupakan hal utama yang harus dipertahankan dalam hidup. Nah, inilah dasar kenapa di Aceh sangat menyukai, sangat menjadi hukum Islam itu menjadi tolak ukur utama untuk diterapkan. Kemudian tinjauan sosiologis. Teman-teman yang di luar Aceh atau bahkan orang Aceh sendiri yang jarang mendengar kalimat ini perlu mendengar kalimat yang sangat menarik. Kenapa tinjauan sosiologis menjadi penting dalam penegakan kanun jinayat Aceh? Tinjauannya begini. Ini adalah hadis maja namanya, pepatah Aceh. Begini kurang lebih bahasa Acehnya. Hukum ngon adat lagi zat ngon sifat. Hukum ngon adat lagi zat ngon sifat. Artinya apa? Hubungan hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifat-sifatnya. Batu, zatnya batu, sifatnya apa? Keras. Artinya apa? Melekat. Di mana dia zat itu, di sana diletakkan sifat-sifatnya. Artinya hukum di Aceh sudah mendarah daging. Nah, sifat-sifatnya itu juga dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Nah, ini menjadi penting diuraikan dalam buku ini yang mungkin jarang diketahui. Kenapa di Aceh kok melaksanakan hukum jinayat? Nah, ini merupakan salah satu alasan penting dalam buku ini. Nah, baru bab ketiga masuk ke bab inti, yaitu minum khamar. Nah, jarimah kanun hukum jinayat. Nah, berapa jarimah hukum jinayat di Aceh? Yang pertama, minum khamar. Khamar dilarang di Aceh. Khamar itu adalah minuman beralkohol. Kemudian maisir. Selanjutnya khalwat. Seterusnya ikhtilat. Ikhtilat itu berdua-dua, bermesraan di tempat umum. Sedangkan khalwat dikhususkan pada tempat-tempat khusus, pada tempat-tempat tertutup. Kemudian zina, sebagaimana telah kita pahami, pelecehan seksual. Nah, 4 poin ini dari nomor 3, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual adalah jarimah yang berbeda. Artinya kalau teman-teman melihat orang
berdua-duaan, itu jangan dituduh zina. Nanti Anda kena pasal selanjutnya, yaitu qadzaf. Nah, itu tidak boleh menuduh zina, tapi dicurigai sebagai khalwat ataupun ikhtilat. Nah, kemudian pelecehan seksual. Nah, ini korbannya sering anak-anak, dan kita berdoa semoga dengan adanya hukum jinayah di Aceh ini yang sudah beberapa tahun dari 2014, insya Allah akan semakin baik. Kemudian qadzaf, pemerkosaan, liwat, musahaqah, akidah, jarimah produk halal. Nah, ini adalah jarimah-jarimah yang persoalan-persoalan yang penting yang telah diatur dalam kanun jinayat Aceh. Nah, kemudian di bab 4-nya dianalisis putusan jinayat. Yang menarik ini, yang membuka wawasan kita adalah ketika mempraktekkan teori yang telah disampaikan pada bab 2 dan bab 3, kemudian dicoba direalisasikan, dicoba analisa secara mendalam dengan melihat kasus-kasus yang terjadi pada jarimah khamar dan jarimah tentang ikhtilat. Kemarin lusa saya bertemu dengan penulis pertama. Memang beliau adalah dosen saya. Beliau mengatakan, insya Allah kalau memang ada kesempatan, beliau akan menambah buku ini dengan penambahan analisis yang memadai. Oke, mungkin itu. Terakhir teman-teman, kita akan setelah saya baca buku ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir, yaitu sampai pada lampiran, maka ada beberapa catatan kesalahan yang saya catat di sini. Yang pertama, jumlahnya ada 18 kesalahan teknis dari jumlah halaman seluruhnya 256. Kalau kita ikut teori review buku oleh Habibie MZ, oleh saya sendiri, maka ini tidak sampai 50%. Nah, kalau misalnya sampai kesalahan 50%, misalnya 100 halaman, tapi kesalahannya sampai 50 buah, artinya itu sudah melewati batas setengah halaman, maka saya menganggap bahwa buku itu kurang teliti dalam penulisan. Dan ada beberapa buku yang seperti itu. Dan ini alhamdulillah bukunya karena dicetak memang oleh penerbit Jakarta, mereka mungkin lebih teliti dalam melihat, walaupun ada sebagian yang memang kesalahan. Nah, oke teman-teman, mungkin ini dapat memberikan gambaran bagaimana buku ini menjadi penting kita baca. Semoga bermanfaat, dan saya ingin mengucapkan selamat merayakan dan selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.